Hello friends, hari ini kita akan melanjutkan belajar IPS. Kita akan melanjutkan yang bab 2 kemarin, potensi sumber daya alam. Kita akan membahas halaman 43 sampai dengan 47. Yang ketiga, kita kemarin sudah sampai yang kedua, sekarang yang ketiga. Itu adalah potensi sumber daya alam laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang memisahkan benua atau pulau yang satu dengan benua atau pulau yang lain. Lautan atau samudra adalah lautan atau samudra adalah laut yang luas sekali. Berdasarkan proses terjadinya, laut dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah laut regresi atau laut menyempit, yaitu laut yang menyempit yang disebabkan oleh penurunan permukaan air laut. Yang kedua adalah laut transgresi atau laut meluas, yaitu laut yang terjadi karena naiknya permukaan laut antara 60 dan 70 meter sehingga menggenangi daratan saat berakhirnya zaman es. Yang ketiga adalah laut ingresi atau laut tanah turun, yaitu laut yang terjadi karena dasar laut mengalami penurunan yang disebabkan tenaga tektonik sehingga membentuk palung atau lubuk laut. Sumber daya alam yang berasal dari laut bisa dikembangkan menjadi perikanan laut, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut. Kita bahas satu persatu. Perikanan laut. Perikanan laut mengusahakan penangkapan ikan di perairan pantai dan di tengah laut. Para nelayan menangkap ikan di laut dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, cara tradisional, yaitu menggunakan peralatan sederhana seperti perahu layar, pancing, jala, bubu, dan jaring. Yang kedua, dengan cara modern, yaitu menggunakan kapal motor yang dilengkapi dengan tempat pendingin dan menggunakan alat penangkap ikan yang disebut pukat harimau atau troll. Yang B, terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem khas kawasan tropis yang terbentuk dari endapan-endapan kalsium karbonat atau CaCO2 yang dihasilkan oleh organisme karang dan alga berkapur. Jenis terumbu karang ada 3. Yang pertama, terumbu karang tepi. Itu tumbuhnya mulai dari tepian pantai. Yang kedua, terumbu karang penghalang. Dan yang ketiga, terumbu karang cincin berbentuk lingkaran atau oval. Terumbu karang memiliki sifat seperti berikut ini. Yang pertama, bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Contohnya ikan, udang, kerang, mutiara, alga, taripang, dan lain-lain. Yang kedua, tempat berkembang biaknya biota perairan. Kemudian penghalang pesisir yang dapat mencegah terjadinya erosi pesisir, bahan obat-obatan, bangunan, dan industri. Dan yang terakhir adalah sebagai wahana rekreasi. Yang C adalah padang lamun. Padang lamun adalah hamparan tumbuhan berbunga yang sudah dapat hidup menyesuaikan diri di dasar laut. Ekosistem lamun terletak di pesisir dan di perairan laut dangkal berlumpur serta berpasir lunak dan tebal. Padang lamun memiliki sifat seperti berikut ini. Yang pertama, tempat berkembang biak ikan-ikan kecil dan udang. 2. Sebagai perangkap sedimen yang dapat menghindari erosi. 3. Penyedia bahan makanan sebagai ikan yang hidup di sekitar lamun. Dan yang keempat, bahan pembuat pupuk dan kertas. Yang D adalah rumput laut. Rumput laut tumbuh di perairan jernih, bersuhu sejuk, memiliki arus yang tidak begitu deras, mendapat cukup matahari, dan berada di kedalaman laut antara 20 sampai 30 meter. Manfaat rumput laut yang pertama untuk kue, manisan, sayur, lalapan, dan lain-lain. Yang kedua sebagai bahan industri pembuat sabun, krim, lotion, dan sampo. Yang ketiga di bidang farmasi untuk membuat tablet, kapsul, dan salep.
Yang keempat menjadi bahan pembuat keramik, tekstil, dan pestisida. Sedangkan yang kelima dapat dibuat menjadi tepung agar-agar. Oke, yang keempat, potensi sumber daya alam udara. Udara terdiri atas beberapa unsur yang merupakan sumber kehidupan. Unsur-unsur dalam udara adalah nitrogen sebesar 78%, oksigen sebesar 20%, sedangkan sisanya adalah unsur argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Cara-cara yang dapat digunakan dalam pengelolaan udara. Yang pertama, menekan pertumbuhan populasi manusia, serta memperkecil penghamburan dan penggunaan energi di pabrik atau mobil untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, mengganti energi minyak dengan sumber energi lain, misalnya cahaya matahari, angin, dan panas bumi. Yang ketiga, memperkecil penggunaan mobil pribadi dan mengutamakan angkutan massal. Yang keempat, menggunakan kendaraan yang irit bahan bakar. Dan yang kelima, memasang penyaring pada cerobong asap pabrik untuk mengurangi terjadinya polusi udara. Oke, yang kelima adalah potensi sumber daya alam hutan. Hutan merupakan suatu areal tanah yang di atasnya ditumbuhi berbagai jenis dan ukuran tumbuhan. Contoh-contoh jenis hutan yang terdapat di Indonesia adalah hutan hujan tropis, hutan muson atau musim, dan hutan mangrove. Oke, kita akan membahas yang pertama, hutan hujan tropis. Terdapat di lingkungan iklim tropika, terdapat keanekaragaman tumbuhan, sehingga sering disebut dengan hutan heterogen. Dan yang ketiga, ada jenis tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain, contohnya anggrek, lumut, dan jamur. Yang B adalah hutan muson atau musim. Terdapat di kawasan tropika yang perbedaan musim hujan dan musim kemaraunya sangat jelas. Yang kedua, adanya tanaman meranggas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau, misalnya pohon jati. Yang C adalah hutan mangrove. Ciri-cirinya tumbuh di sekitar dataran pantai yang berlumpur tebal, bisa dirawai dekat pantai. Yang kedua, jenis tanaman yang memenuhi hutan mangrove antara lain bakau dan nipah. Fungsi hutan mangrove, yang pertama menjaga kawasan pantai dari abrasi, yang kedua sebagai habitat beberapa jenis spesies air payau, misalnya udang dan bandeng, dan yang ketiga sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat terutama oleh bagian daunnya. Oke, upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Yang pertama, program penghutanan kembali pohon bakau di pantai-pantai. Yang kedua, memperketat perizinan pengusahaan hutan. Dan yang ketiga, memperketat pengawasan terhadap para perambah hutan. Oke, fungsi ekologis hutan. Hutan merupakan paru-paru dunia karena dalam proses fotosintesis, daun-daun akan menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Yang B, hutan dapat menahan erosi karena laju aliran permukaan dihambat oleh akar-akar pohon. Dan yang C, hutan merupakan habitat bagi kelestarian flora dan fauna yang ada di dalamnya. Yang keenam, potensi sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan adalah potensi alam yang berkenaan dengan usaha menggali atau mengambil hasil dari bumi berupa biji logam dan sebagainya. Berdasarkan kegunaannya, bahan tambang dapat dibagi menjadi pertambangan biji logam, energi, dan mineral. Oke, yang pertama pertambangan biji atau logam meliputi biji besi, bauksit, timah, nikel, tembaga, emas, dan perak. Oke, besi itu adalah bahan dasar industri logam baja, bauksit bahan untuk membuat aluminium, timah itu adalah logam campuran untuk kertas bungkus, perkakas dapur, dan kaleng, nikel itu bila dicampur besi bisa menjadi baja, dan jika dicampur tembaga akan menjadi kuningan. Yang kelima tembaga yaitu bahan untuk membuat kawat periuk. Jika
campur dengan timah akan menjadi perunggu. Dan yang keenam, emas yang merupakan bahan dasar untuk perhiasan. Yang B, pertambangan yang menghasilkan energi. Yang di Indonesia itu berupa pertambangan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang minyak bumi, bahan tambang mineral organik yang berasal dari jasad hidup di laut yang bernama mikroplankton yang tertimbun secara alami. Setelah diolah, minyak bumi ini bisa menjadi bensin, minyak tanah, solar, dan lain sebagainya. Yang kedua, gas alam adalah sumber tenaga yang berasal dari daerah-daerah penghasil minyak bumi seperti NLG atau LPG. Banyak dimanfaatkan untuk kepentingan industri, kesehatan, rumah tangga, dan sebagainya. Dan yang ketiga, batu bara, yaitu merupakan bahan bakar berwujud zat padat berupa arang amorf. Dapat digunakan untuk bahan bakar dalam industri peleburan biji besi, peleburan nikel, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pertambangan mineral industri. Ragam pertambangan mineral industri itu ada belerang, granit, pasir, kuarsa, kaolin, dan batu kapur. Oke friends, ini adalah pembahasan kita hari ini. Nanti akan ada tugas yang Miss Vina kirim lewat Google Form. Nanti bisa dikerjakan dan kemudian bisa dikumpulkan. Oke friends, thank you for today and see you next time.